Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan podcast kali ini memasuki episode ke-41, Rabu 23 Maret 2022. Dan kali ini kita telah kedatangan seniman, penyanyi, dan tahun ini bercita-cita menjadi produser. Mungkin sudah tersampaikan ya. Dia adalah Andi Liso. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di studio Lensa SN ya. Terima kasih lo sudah mengundang saya hadir ke sini. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya, Andi masih berkesempatan ya hadir ya. Alhamdulillah. Tadi agak nodong sedikit ya waktunya ya. Dan agak molor tadi sesuai jadwal ya. Tapi kita menyesuaikan dengan waktu Andi ya. Iya. Siap ya. Oke, sahabat Lensa SN, kita langsung ngobrol aja dengan Andi ya. Boleh, Andi, nama lengkapnya adalah Andi Kurniawan SE ya. Iya. Bisa diceritakan apa kesibukan terakhir dari Andi? Dulu saya itu karyawan, terakhir perbankan. Oke. Perbankan, terus singkat ceritanya ke dunia musik. Sekarang itu fokus sebagai orang di depan panggung dan di belakang layar juga. Kalau di depan panggung itu sebagai tokoh yang bikin inovasi lagu daerah, tapi juga ada lagu komersil seperti biasa. Terus kalau tahun ini saya terus terang saya pengen naik kelas jadi produser. Keren. Dan itu mulai dirintis ya? Mulai dirintis. Dan sudah ada apa? Sudah ada beberapa talent yang rilis sudah. Sudah ada ya. Sudah ada. Dan untuk penikmat Lensa yang ketahui, Andi Liso ini kalau di Kota Palembang siapa yang tidak kenal ya? Banyak kan? Oh. Sering manggung di beberapa kafe ya. Iya. Kemudian, tapi bukan hanya di Kota Palembang ya. Ciptaan lagu dari Andi Liso itu sudah sampai ke Jakarta ya. Oke, tolong dikoreksi kalau salah. Dan kemudian Andi Liso pernah menjadi juara di Malaysia ya. Betul. Untuk suatu kontes ajang pencarian bakat. Nah, untuk yang saya tembak langsung yang terakhir dulu tentang ajang pencarian bakat yang di Malaysia. Bisa diceritakan itu, Andi? Waktu itu nggak sengaja sebenarnya. Tahun berapa itu, Andi? 2019. 2019. Jadi waktu itu lagi di Jakarta. Oke. Lebih tepatnya lagi nongkrong di base camp RCM, Republik Cinta, tempat base campnya Dewa. Oke, siap ya. Malam itu lagi ngobrol-ngobrol dengan Mas Wawan, salah satu timnya Mas Dani. Singkat cerita dapatlah info itu. Saya lagi info ada lomba itu ya. Iya, ada lomba itu. Lomba itu dapat, saya ngubungin lagi di sana. Ternyata boleh orang Indonesia ikut. Oke. Apa nama lomba waktu itu? Spotlight. Terus ngobrol-ngobrol sama Mas Wawan di situ. Saya bilang, "Mas, ikutan nggak ya?" "Ikutan aja, ke Malaysia murah," gitu. Oh, itu. Biaya sendiri waktu itu? Wih, sampai selesai. Biaya sendiri. Selama 3 bulan di sana. Ongkos PP. Menginap di hotel. Menginapnya itu hari pertama di Malaysia nginapnya di WC. Di WC? Serius? Iya. Nggak kebayar hotel. Oke. Agak bersedih nih mukanya. Seru tapi. Berapa hari di sana? Cuma sehari. Sehari. Audisi terus langsung balik lagi Palembang. Oke. Minggu depannya baru di sana. Harus menginap sehari ya? Harus menginap sehari. Okay. Harus menginap sehari. Pas nyampe itu karena belum pernah ke Malaysia. Singkat cerita, ternyata mahal bayar Grab dari KLIA-nya itu ke airport ke tempat tujuan ke Damansara, hampir 500.000. Hampir 500.000. Iya, duit tuh ngepas. Jadi sebenarnya ada duit untuk bayar hotel, cuma takut kaget sisip ini jadi hal. Oh iya, siap. Mau Palembang nenek. Kaget dapat baca balik. Tidak baca balik, sudah tahan ke bel. Tapi sempat ikut ya? Audisi itu ya? Ikut. Itu hanya audisi dulu atau gimana ini? Audisi dulu, seminggu kemudian baru dikabarin lulus, suruh balik lagi ke Malaysia. Dan biaya sendiri juga? Biaya sendiri. Nah, itu berapa hari yang waktu sudah lulus? 3 bulan langsung. 3 bulan? Nggak kepikir mau harus stay itu, nggak kepikir. Nggak disampein. Ternyata jadi dia seperti ajang-ajang yang lain ya? Betul. Jadi ada apa ya? Ada yang gugur. Betul, ada yang gugur. Per 1 minggu ada yang gugur. Oke. Dan waktu itu Andi sampai berapa besar itu? Sampai grand final saya juara 3. Keren ya. Selamat untuk Andi. Waktu itu bawain lagu apa, Andi? Bawa lagu karya sendiri. Judulnya Mahar, tentang tradisi Palembang. Kalau nikah itu menggunakan kain songket sebagai mahar. Oke. Bahasa Indonesia atau bahasa Palembang? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pasti terasa oleh Andi. Apa yang membuat poin hingga Andi menjadi juara 3 waktu itu? Saya terpikir dan ngobrol juga sih sebenarnya karena karya aja sih, Kak. Karena karya ya. Karena itu sampai detik ini saya percaya kalau seorang seniman mau naik kelas ya karya. Mungkin karyanya berciri khas Berciri khas Sumsel atau gimana? Bisa jadi, ya. Ada apresiasi dari juri. Mungkin ingat waktu itu si Andi. Iya, ada ya lupa cerita ingat, ya. Enggak, temanya itu karena mengangkat kampung halaman saya, Palembang, jadi menarik bagi mereka. Dan musiknya juga Indonesia banget.
Oke. Ada gending-gending lah. Kalau nggak salah Andi pernah mendengarkan ya lagunya sama saya. Pernah ya. Kakak Bella Pelupo. Untuk penikmat yang saya ketahui adalah Andi Liso ini adalah karib saya ya. Ya, tapi saya udah lama nggak bertemu dia, makin sibuk ya. Sama ya. Yang ngomong juga sibuknya luar biasa. Dan kemudian tadi aktivitas sekarang di depan panggung, bukan di panggungnya berarti ya, di depan panggung sama belakang panggung. Nah, untuk produser ya, cita-cita tahun ini udah mulai dirintis. Nah, untuk yang sudah rilis tadi lagu apa aja itu? Salah satu yang baru saya rilis belum 1 minggu itu adalah penyanyi dari Minang. Dari Minang? Iya, Oke, tapi siap. dia stay di Palembang, asli orang Maninjau. Judul lagunya Sumpah Maninjau, baru rilis sekitar 1 minggu lah, ada di channel saya. Ada di channelnya, nanti saya tonton ya, nanti Siap. saya like ya. Siap. Saya komen juga ya. Menarik nih Kak, menarik. Oke. Karena sehari-harinya penyanyi ini adalah pedagang bumbu di pasar kilometer 5. Ya Allah. Tapi bikin lagunya jago, nyanyinya juga bagus. Videonya siapa yang buat itu? Saya yang bikin video klipnya. Keren, ini multi talenta nih. Multi finance. Oke, itu tadi kan satu, ada beberapa berarti lebih dari satu dong, Di. Ini saya baru pertama mau declare di sini. Oke, Tahun- yang lain dalam progres ya. Tahun ini saya punya target, punya program pribadi di bawah payung Dawai Sriwijaya, itu namanya 50 pas. 50 pas. Untuk tahun 2022 ini saya mau rilis 50 produksian lagu. Pas itu singkatan dari Palembang Song and Singer. Oke, saya setelah keterangan nanti saya ada tanya. Tapi saya pernah nonton Andi show ya di salah satu kafe ya. Saya menikmati, wah keren memang suaranya ya. Waktu itu menyanyikan lagu-lagu Dewa ya kalau nggak salah ya. Iya. Tahun lalu itu ya, sebelum pandemi kalau nggak salah Sebelum ya. pandemi. Sebelum pandemi ya, dan memang keren suaranya ya, bagus ya. Terima kasih Kak. Tapi tidak nyawer Kakak tuh. Semangat. Ini tim kreatif ketawa nih. Nah kemudian saya dengarkan tadi ada untuk nama-nama atau brand dan lagu yang dibawakan oleh Andi itu rata-rata semuanya memakai nama khas Palembang. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Andi lewat karyanya. Ada Kak, kenapa saya ngangkat Palembang? Dulu kan cita-cita pengen jadi artis lah ya. Artis. Komersil banget lah. Tapi pada satu titik keinginan itu sudah tidak ada lagi, cuma ingin berkarya. Kemudian di dalam karya itu terpikir, aku nih makan tidur hidup di Palembang. Apa yang bisa aku cabut terima kasih dengan Palembang? Oke. Sesimpel itu aja. Hingga Karena itulah setiap karyaku berusaha memasukkan muatan Palembang. keren ya. Dan itu ternyata berhasil ya. Alhamdulillah diapresiasi. Dan rata-rata karya Andi Liso itu dicintai dan diminati ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian untuk penyanyi-penyanyi baru gimana ini caranya Andi untuk mencarinya nih? Nah, tiba-tiba saya tadi tertarik gara-gara ada yang pedagang bumbu. Nah, ini bagaimana insting seorang Andi untuk mencari penyanyi yang Pertama baru? kali gini Kak, karena pertama kali niatnya itu adalah pengen nggak komersil ya. Maunya pengen Palembang itu jadi gudang musisi yang berkarya. Keren. Langkah pertama yang saya lakukan itu nemuin teman-teman penyanyi reguler yang saya tawarin, yuk saya bikinin lagu yuk, kamu tinggal nyanyi aja. Terus kan nanti dari penjualan streaming dari Spotify dan lain-lain itu kan ada penghasilan lah ya. Tapi tergantung juga lagunya meledak apa enggak. Jadi saya janjiin mereka ada 25% buat kamu sebagai artis. Kalau nanti ada hasil penjualan. Oh, sampai jemput gitu ya si Iya, Andi ya. saya senang semuanya jelas di depan Kak. Oh, siap ya. Saya biasa seperti itu nih. Tapi selebihnya itu 75%-nya ke saya. Kenapa? Karena saya yang modalin 100%. Oke. Saya yang bikinin lagu, kamu sebagai artis nyanyi aja. Tapi wah alot. Banyak yang tidak tertarik atau gimana? Banyak nian kok 75% katanya. Padahal produknya belum jalan ya, udah mikir duluan ya. Iya, aku balik. Oh, bisa 50%. Kau yang bayar biaya rekaman. aku yang produksi video klip atau sebaliknya gitu. Akhirnya karena ketemu mentoknya di situ, teman-teman spiritnya nggak sama, sudah dari awal sudah hitung-hitungan seperti itu. Saya mulai cari strategi lain. Dari teman-teman dekat aja dulu yang asik. Oke, saya bercerita dikit ya. Si Andi pernah berbincang-bincang ya, menawarkan lagu sama Kak Agus ya. Iya. Tapi waktu itu Kak Agus mundur bukan karena yang Andi jelaskan, karena saya merasa nyanyi saya itu biasa-biasa saja. Jadi minder gara-gara aku. Baru gak dapat omset Mundur be aku ya, karena aku merasa bukan penyanyi dan suaranya sangat ngepas ya. Walaupun dibujuk dengan enggak lah. Oke Andi ya, awal mula Andi menjadi penyanyi kan pernah jadi bangkir ya, pegawai di bank. Tiba-tiba
tersirat aku mau lepas dari seorang pegawai dan menjadi seniman, menjadi penyanyi, itu pasti ada titik baliknya. Ada. Apa itu? Boleh Tapi cerita nggak? sebenarnya sebelum jadi karyawan itu memang sudah suka musik Kak, jadi anak band. Oke. Terus terang masuk bank itu gara-gara bisa main gitar. Oke, boleh disebut banknya? Nggak salah. Nggak salah. Di salah satu bank ya? Ya, Oh, Bank oke. Syariah tapi yang pasti. Oh, Bank Bank Syariah. Syariah waktu itu Oke. kan. Masuk ke sana. Jadi ceritanya saya itu ngeband sama keponakannya si bos. Terus juara satu kita. Oke, Juara satu. Diajak makan malam, tanya, kau galak tak pegawai di bank? Jadi kata kau Emang ada peluangnya pak? Gitu. Nah, singkat cerita masuk lah gitu. Masuk. Tapi tesnya gila-gilaan juga sih kak. harus ikut tes juga 8 ya. kali. Oke, tapi lulus juga ya. Lulus. Jadi berapa tahun bekerja di bank waktu itu? 3 tahun. Oh, lumayan lama ya. 3 tahun. Nah, di tahun ketiga itu dapat kontrak rekaman dari label yang merilis artis yang cukup besar pada tahun itu kak. Di Palembang atau Jakarta? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Dapet. Jadi harus ditinggalkan banknya. Iya, karena kita internet belum seperti sekarang, informasi kan masih ini ya, masih terbatas ya. Terbatas ya. Itu 3 tahun yang lalu ya. 2019. Enggak, 2000 ya 2000 enggak 2010 2009 2010 lah. Oke, 3 atau 2 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu Oh, kan. 13 tahun yang 13 tahun yang lalu. lalu. Ralat penikmat SNS ya. 13 tahun yang lalu, singkat cerita ya, dengan kepolosan anak daerah tadi berpikir kalau sudah dapat kontrak pasti jadilah itu. Oke, dan hijrah lah ya. Iya kak. Ternyata Perjuangannya sangat berat. dicoba-coba. Berapa tahun waktu itu ke Jakarta? Di Jakarta mencoba mengadu nasib sebagai seorang penyanyi. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 Hampir 2 tahun. Tapi kita kena tipu. Oh, kena tipu. Saya itu dapat kontrak itu titip edar. Jadi ada orang kaya yang percaya dengan karya saya bisa naik, dia bayar ke label itu. Ini band tolong dipromoin. Ini bandnya saya. Dia bayar pakai, tapi ketipu. Oh, ketipu. Jadi Saya nggak keluar duit tapi waktu. patah semangat jadi. Ngedrop katong Palembang. Oh, sempet. Kak. Oh, Sempet. jadi pengen berkarir jadi ngedrop. Sempet. Akhirnya pulang ke Palembang lagi. Pulang ke Palembang dan 5 tahun itu meninggalkan musik dan nggak bisa bikin lagu. Oh, kecewa ya? Bisa dibilang nggak kecewa? Bukan kecewa, tapi akhirnya lebih suatu kesadaran seperti ini. Katik guno, gue bermusik gak ngasil ke duit. Balik ke Palembang pulau ya? Iya, balik ke Wadah Palembang dan pulau. pergaulannya sangat terbatas untuk bermusik. Oke. Ya, akhirnya 5 tahun ya? 5 tahun kak. Oke, setelah 5 tahun Nah, ketemu dengan siapa nih? di perjalanan itu saya itu ngerasa karena nggak sinkron antara pikiran dengan Hati. batin, saya ikut kelas hipnoterapi. Oh gitu. Saya ikut kelas hipnoterapi sampai pada satu titik si trainernya tuh percaya saya bisa jadi trainer juga, saya jadi asistennya dia. Oh gitu. Iya. Kemudian menarik ini. Sampai jadi trainer hipnotis. Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan passion saya karena terbawa ini aja. Nah, di dalam itu kemudian saya dibantu untuk sama trainer saya itu, which is adalah seorang tentara sebenarnya. Akhirnya saya menyadari sesuatu. Ternyata musik itu bagi saya nggak lebih dari sekedar hobi. Jadi langkah saya yang ke Jakarta mau jadi artis itu adalah bagi saya sebuah kesalahan besar. Kesalahan besar. Ya. Karena belum ketemu konsep diri saya terhadap musik itu apa. Waktu itu nggak tahu. Masih katakanlah masih muda. Iya, kan? Masih hijau. Mungkin belum ada yang membimbing, yang belum ada yang nunjuki. Memang dak kate. Siapa musisi Palembang masuk ke industri Kak? Oh yang iya. bisa ketemu dak Jadi kate. merantau baik. Rantau. Akhirnya yang kena tipu tadi ya. Iya. Oke. Dari itu sampai Kemudian sekarang orang Palembang udah mengenal Andi Liswo sebagai seniman, penyanyi, produser. Itu gara-gara apa itu? karena konsistensi berkarya aja. Konsistensi berkarya ya. Nggak lebih dari itu. Ngomong-ngomong, kalau orang menawarkan Andi untuk apa namanya, untuk menyanyi di panggung seperti yang saya lihat dulu, masih mau nggak Andi? Lihat konsep. Lihat konsep ya. Kalau saya diizinkan bawa lagu sendiri, saya mau. Tapi kalau membawakan lagu orang lain, misalnya 1 jam bersama Andi Liswo membawakan grup yang dari Jakarta, mungkin akan dipikir-pikir dulu. Karena saya sedang berjuang jadi produser kan Kak. Oke, kenalin siap ya. produk sendiri. Daripada mundur, lebih baik kita berjuang yang dari nol tadi ya. Iya. Dari nol ya. Oke ya. Kalau Andi Liswo melihat perkembangan seniman atau penyanyi di Kota Palembang saat ini, dari penyewaan Andi siapa no? Kalau ini konteksnya konteks musisi, jalur aku ya Kak ya. Jalur, musisi yang berkarya ya maksudnya. Yo, Kan ada musisi yang jadi reguler di kafe gitu ya kan. Beda-beda kan. Dari kacamata Andi aja. Ya, Dari kacamata Andi kalau melihat. untuk teman-teman yang berkarya udah cukup bagus. Cukup bagus ya. Cukup bagus. Pencapaian teman-teman selain saya juga banyak yang berhasil ke nasional. Ada Mets. Terus ada beberapa lagi sih.
Yang menarik juga ada beberapa yang ini mau rilis tapi nggak mau ngaku orang Palembang. Ada juga. Ada. Nah ini jadi menarik. Ini saya mau nanya nih ya. Saya dengar-dengar info katanya itu banyak seniman, penyanyi atau artis ya dari Palembang tapi tidak ketahuan itu dari Palembang. Ya. Jadi pas lah ketahuan, oh iya wong Palembang, sekolah di SMA situ, baru ketahuan ya. Sangat disayangkan ya. Tapi menurut Andi gimana nih kalau wong dak galak ngaku wong Palembang? Ini agak beda dikit pertanyaannya. Sah-sah bae. Sah-sah bae. Sah-sah bae itu balik ke strategi dia jualan juga. Oke. Dan dia juga kan artinya apalagi kalau dia dimodali uang, dia tidak bisa bikin keputusan. Si artis kan artinya begawe sama wong yang modali. Terserah yang modali punya konsep dia nak cak mano. Melok bae. Oke. Sah bae sih. Oke. Kemudian saya tanya lagi tentang apresiasi orang Palembang terhadap seniman penyanyi di Kota Palembang. Cak mana lah menurut penyinggungan Andi sekarang? Kalau untuk orang yang berkarya, menurut saya, yang seperti saya bentuk apresiasinya itu masih biasa aja lah. Biasa saja. Tolak ukurnya dari mana kalau saya ngelihat? Please you name one person, sebutkan satu komposer songwriter di Palembang hidupnya makmur. Gak ada. Gak ada ya. Gak ada. Dan ini yang hidup dari musik bener ya. Dan mungkin ini rintisan untuk Andi ya. Iya. Dimulai dari produser tadi ya. Iya. Oke ya. Penikmat lensa SN, saya kasih informasi bahwa Andi Kurniawan atau Andi Liso ini aktif di Dewan Kesenian Palembang ya. Betul. Divisi apa nih, Di? Di komite musik. Komite musik. Nah, apa tugas Andi di situ, Di? Kalau komite sebenarnya ini dua hal yang berbeda nih Kak ya. Saya ini kan adalah pengembang musik daerah. Tapi di Dewan Kesenian Palembang saya justru mandatnya menjadi pelestari musik daerah. Ini dua hal yang berbeda. Oke. Jadi Pelestari musik daerah. Iya. Agak berat ini tugasnya ini. Iya, karena harus mengumpulkan database lagu-lagu lama dan dilestarikan, dikenalkan kembali ke anak muda. Sedangkan saya pribadi adalah orang yang anak bikin muda karya baru, anak muda banget. Milenial tiba-tiba harus Pelestarian musik daerah. termasuk juga penyanyi-penyanyi daerah dong. Wih, makanya saya kenal sama yang sepuh-sepuh kayak Kak Turisman, penyanyi Bendel Hakiki, terus Kak Kamsul. Tapi juga ini bukan hal yang baru Kak, karena saya yang berteman lama juga dengan almarhum Iirstun, Filus Mursalin, saya sudah kenal dengan mereka. Artinya ya ini sesuai konteks saja. Ketika saya di DKP saya begitu. Ketika tapi saya nggak berat ya Enggak karena lah. memang wilayah yang dihobi oleh Andi ya. Iya, memang bidangnya kita kan. Oh jadi agak menarik juga nih, di tangan Andi berarti mendata lagu-lagu lama, lagu-lagu Sriwijaya, lagu-lagu dari Bumi Sriwijaya sama lagu apa namanya penyanyi-penyanyi yang selama ini mungkin tidak terangkat ya. Iya, makanya kita lagi bangun komunikasi. Langkah pertama yang dilakukan di DKP itu adalah kami mengumpulkan data habis nih orangnya siapa-siapa aja. Dan itu terbukti kemarin ketika ada COVID kan ada bantuan sembako ya. Paling tidak untuk ini ya. Seniman. Nah, Seniman. untuk seniman terdata lah orang-orang siapa aja. Nah, tapi kita terus terang belum bisa berbuat banyak karena kendala COVID. Namun dalam senyap eventnya kan cukup banyak. Dan orang-orang itu kita panggil semua. Salah satunya adalah apresiasi untuk seniman-seniman yang sudah senior ya. Banget. Nih adik-adik nih, mungkin mereka nggak tahu siapa pencipta lagu Cep Mak Ilang. Nggak tahu kalau. Nggak tahu pasti. Aku juga nggak tahu. Nah, gawat ini. Cuk Mak Ilang itu lagu Sumsel ya. Dan bukan Cuk Kak, Cup. Cup. COP. Cup Mak Ilang. Kalau Cup Mak Ilang gawe dak bener Kak. Mak Ilang jaga batu. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Oh, kan? berapa tahun umurnya itu? Namanya Pak Wan Ahmad, pulang di Tangga Buntung. Beliau itu pensiunan Pertamina. Ya Allah. Jadi acara DKP kemarin kami mengundang beliau. Nah, itulah salah satu peran DKP. Oh gitu ya. Oh ini ternyata komposernya masih hidup, pemain saksofon dia. Keren ya. Sangat apresiasi sekali berarti dia ya. Ternyata dia masih dihargai ya. Itu kemudian lagu-lagu yang lain yang didata oleh, ada hal yang menarik gak yang didata oleh Andi? Ada. Tiba-tiba ada temuan, wah ternyata ini. Nah apa ini, boleh cerita? Ada temuan gak? Apa mungkin itu? Kakak pemirsa SN juga pasti tahu lagu Palembang di Waktu Malam ya. Palembang di Waktu Malam. Oh saya pernah dengar itu. Golden Wing ya, itu kan legend kan. Di dalam tugas saya di komite musik ternyata saya akhirnya berhubungan sama anak dari almarhum komposer lagu itu. Okay. Komposernya adalah orang asli Palembang dia? Adi Mantra. Adi Mantra, tapi pindah ke Jakarta. Oke. Adi Mantra, saya akhirnya berteman baik sama anaknya, Dimas Mantra. Nah, dan selama ini mereka mungkin tidak tersentuh ya? Iya. Tidak tersentuh tanda kutip maksudnya ya, dengan perhatian ya. Betul. Yang saya lakukan adalah untuk membangun kesadaran bahwa ini pewarisnya masih ada. Ketika ada salah satu teman kita yang nge-cover lagu Palembang di Waktu Malam, saya bilang, kamu harus izin dulu sama anaknya almarhum.
Oh itu tugas Andi juga ya, Saya ngomong. menghargai karya orang lain ya. Betul. Jadi nggak asal nyanyiin aja untuk bisnis ya. Betul, biar tahu ada sejarahnya. Oh ternyata akhirnya yang nyanyinya, oh masih ada anaknya. Iya kak, makanya perlu disambung. Nah, itu Oke. beberapa yang saya lakukan di ini. Oke. Selain itu yang menarik lain ada apa itu? ada juga ada cerita yang menarik dari Apa Dimas itu? Mantra, Pak. Bapaknya itu pernah kerjasama dengan label luar negeri. Oke. Dan ketika bapaknya sudah meninggal, ternyata si label ini kebingungan. Ini royalti siapa pewarisnya? Oh gitu. Ada royaltinya tapi kebingungan nak bayar kemana? Tidak nyambung. Nah, singkat cerita, karena kekuatan media sosial ketemulah bahwa Dimas ini anaknya almarhum Adi. Itu duit masih ada dikasih ke Dimas, Pak. Hebat luar Banyak negeri, Pak. pasti. Lah lamunnya ndak terbayar-bayar. Oh jasa baik ini. Amal jariah untuk Andeliso ya. Kemudian Andeliso, kalau anak-anak muda sekarang di Palembang penyinggung anak Andi dewek, cak mana generasi muda? Oh misalnya Andi nyingok bagus budak nih, atau masih kurang. Kalau secara umum Andi nyingoknya. Kalau yang penyanyi ya, Baru beberapa hari yang lewat di satu universitas saya ngejuri lomba vokal. lomba vokal. Ngeri-ngeri nian nyanyinya, hebat-hebat nian. Wah. Bingung aku Kak. Aku sampai sama juri yang satunya. Gila, aduh di Palembang aja ini. Anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah. Keren-keren banget Kak. Mereka otodidak atau belajar gimana penyinggung Andi atau dari hasil wawancara atau gimana? Ada beberapa yang aku kenal memang otodidak, ada yang les, ada yang memang terlatih karena jam terbang. Terlatih karena jam Jam terbang. terbang. Berarti mereka sudah terjun ya? Iya, memang sudah terjun. Oke ya. Ngeri nyanyinya Kak. Ngeri nyanyi ya. Kemudian ternyata si Andi juga sering diminta untuk jadi juri ya. Iya. Sering itu atau di mana aja dari pengalaman Andi? Boleh disebut sini enggak apa-apa. Iya, pernah di banyak sih Kak yang aku ingat kemarin Makin ada pernah banyaknya di langsung renyit kening-kening Andi ya. Tahun- Di antaranya be. tahun kemarin di Poltekpar. Poltekpar. Terus baru-baru ini di IBA yang kemarin. Heeh. Senin ini di Dapur Cinta, Dapur eventnya Cinta. kerukunan keluarga Palembang ada lomba Oke, nyanyi. KKP dan- ya. Iya. Terus juga juri bulan kemarin juri di aplikasi apa nyanyi saya lupa kayak Bigo itu. Oh, Bigo. Wishing atau apa namanya ya? Oke. Star Maker, aplikasi Star Maker juri Itu online. di Palembang atau untuk aplikasi khusus Android ya? Android ya. Saya ngejurinya dari Palembang, pesertanya nasional. Oh gitu, khusus Palembang Andi ya? Ya, saya juri dari Palembang. Oke ya. Ya sama Opik juga ngejurinya. Wah keren, Opik nih diam-diam ya. Opik udah hadir duluan ini ya. Opik sempat tanya ngapo Andi tidak diajak kak? Oh kaget, ada giliran juga. Kemudian ya, untuk sekelas Andi Liso di Palembang pasti masih punya cita-cita. Tapi untuk urusan bermusik dan bernyanyi ini ya, Iya. ada cita-cita yang belum tersampaikan enggak sekarang, Di? Oh, masih Kak, masih banyak karya yang perlu aku buat. Cita-citanya pengen punya katalog karya yang jumlahnya ratusan. Katalog karya. Artinya itu katalog karya lagu yang saya buat ya. Saya pengen punya ya minimal 100 lah. Sekarang ada berapa lagu ciptaan Andi? Lagu yang ada itu sekitar stoknya 50, tapi yang selesai produksi baru sekitar 10 lah. Sekitar 10 ya. Tenaganya Pak, capek Pak. Oke. Perlu sekretaris? Ini ada tim kreatif. Batuk sampai saya. Gak apa-apa. Oke, Andi. Dan penikmat Lesma SN, seperti biasa kita ditemani tim kreatif ya. Ada Ilham dan ada Maggie. Maggie ini juga pemain gitar ya. Oh iya, Tapi di kalangan gitaris ya. internal dia ya. Ya, dia pemain musik di kampus dan gereja ya. Pelayanan ya. Pelayanan Iya. ya. Maggie ada yang mau ditanya untuk Kak Andi? Mungkin mau nanya kayak pengen mengasah hobi itu kayak mana? Mengasah hobi. Ini pertanyaan umum tapi agak Bingung juga jawabnya. Mengasah hobi mungkin dari latihan atau gimana? Silakan lah, itu ranahnya Andi. Bener itu sering-sering digawe ke Pak Ella sudah itu. Namanya juga hobi kan Kak? Mungkin Cak ini masuk itu tuh melawan kemalasan mengasah hobi ya. Nah mungkin ini dari pengalaman Andi. Wah kalau hobi justru saya nggak pernah ketemu malesnya Pak. Mungkin ada Capek iya. pada saat titik drop mungkin. Jenuh ya. Jenuh ya. Jenuh. Pernah mengalami jenuh nggak atau drop nggak Andi? Selain yang 5 tahun tadi? Pernah baru-baru ini. Oh baru-baru ini? Baru-baru ini. Tahun kemarin lah. Tahun kemarin saya kan rilisan lagu di nasional yang udah di medsos ya. Ada 10 kan Kak. Ada 10. Belum ada yang sesuai harapan sama sekali. Ya adalah ribuan tapi masih jauh kan. Nah, kemudian untuk meningkatkan lagi semangatnya. Nah ini Kak, saya itu ngeluh. Ya Allah, aku ini sudah begawe capek lah 10 lagu produksi payah. Kemudian saya melihat katalog lain, ternyata Pembandingnya. sekelas Yovie Widianto, terus gitaris Kangen Band, Dodi Kangen Band, itu bisa sampai di titik itu rilisan mereka lebih dari 300 Mereka yang berarti sudah beredar. beredar ya. Berarti maksud kau tuh
Aku harus semangat. Wih, rupanya 10 nih, kan apa-apa. Wah, itu jawabannya Maggie ya. Malu kita berutuh. Sudah ini ya tersirat ya maknanya ya. Itu maksudnya ya. Iya. Kemudian Ilham ada yang mau tanya? Ya ada Kak. Kenapa sih Kak Andi ini konsisten di dunia musik ini? Padahal sebelumnya kan sempat jatuh bangun di dunia musik. Oh, kenapa setia dengan dunia yang Iya, digeluti sekarang? paham. Karena saya makin setia ke dunia musik semenjak 2017 yang di kelas hipnoterapi tadi saya menemukan bahwa ini hobi. Oh, hobi. Hobi. Hobi yang dibayar. Iya. Hobi nggak ada pensiunnya dek kalau sudah hobi kan. Iya, Saya sama nggak. kayak Kak Agus. Hobi yang dibayar juga, menulis ya. Iya. Kelihatan dia hobi dengan pekerjaannya, kelihatan banget. Dan kemudian Andi juga punya studio musik. Iya. Nah, ini boleh diceritakan studio musiknya apa namanya? Kemudian bisa nggak masyarakat umum pakai dan sebagainya. Silakan Di. Nama studionya itu Dawai Sriwijaya. Lokasinya di mana, Di? Lokasinya di Jalan Candi Angsoko 2 di sebelum Hotel Beston kalau dari Sebelum Hotel Beston ya, ya. seberang Cindi lah. Kalau ada yang hobi musik pengen pakai atau pengen sewa boleh ya? Boleh untuk umum, tapi saya bukan studio latihan ya, studio rekaman, produksi Studio aja. rekaman ya. Untuk rate-nya murah ya? Terjangkau lah. Terjangkau ya. Siapa tahu Kak Agus pengen rekaman. Siap. Tapi lagunya apa? Candy, yang aku tahu Andi ini kan bukan wong asli Palembang ya. Ketahuan ya. Wong dari daerah Jawa ya. Iya. Daerah mana, Di? Magelang. Magelang ya. Kita pernah ngobrol ya. Tapi kalau ku jenguk hasil karya seni dari Andi itu banyak yang membawa brand ya. Apa namanya? Kota Palembang, Sriwijaya ya, Sumatera Selatan. Apa yang membuat Andi seperti ini? Yang pertama itu memang saya asli orang Magelang dan ibu saya orang Batak. Wah, Iya, oh berarti jadi- penyanyinya ini dari Batak mungkin ya, keturunannya ya. Nggak ngerti juga Kak, karena di generasi saya sekarang sama generasi orang tua saya nggak ada seniman. Oh nggak ada seniman. Mungkin di atas kakek buyut mungkin ada ya. Oke. Saya nggak tahu dari mana nih. Oke, lanjut. Berlingkungan lah. Oke, lanjut yang tentang Palembang tadi nih. Palembang tadi walaupun berdarah Jawa dan Batak, tapi kan saya lahir dan besar di Palembang. Kak. Dan logat Jawanya nggak nampak lagi. Iya, jadi itu satu alasan yang menguatkan saya. Ya bentuk terima kasih untuk Palembang. Terima kasih untuk Untuk Palembang. Nah, pemerintah Kota Palembang sendiri, Cak Mano, apresiasi untuk seniman di Kota Palembang. Jangan-jangan hanya seniman aja yang membawa apresiasi untuk seniman dari pemerintah malah kurang ya. Mohon maaf. Ngeri jawabnya. Nah, lah, melalui DKP saat ini Ketua DKP beserta jajarannya Didit itu sedang berjuang untuk ada regulasi yang jelas tentang seniman, Oke. termasuk di dalamnya dituangkan fasilitasnya seperti apa, wadahnya apa, wadahnya. dikemanakan. Jadi kan Oke. memang kita harus Ada seniman- perhatian ya Iya, untuk Kak. seniman Kota Palembang. Mungkin ada anggaran tertentu. termasuk itu. Jadi artinya di tatanan pemerintah seniman ini harus ada dulu secara legal. Oh iya benar. Itulah yang sedang diperjuangkan oleh ketua kita beserta Sedang ya? kami di DKP. Ya. Oh, dan berhasil belum itu? Sedang progres, mohon doanya. Mudah-mudahan ada hasil yang diinginkan berhasil. Dan dari Lensa SN kita juga menghimbau ya kepada pemerintah Sumsel dan pemerintah Palembang, sudah saatnya kita apresiasi ya Iya. untuk para seniman. Yes. Dan ini yang lagi diperjuangkan oleh Didit dan kawan-kawan ya. Betul. Halo Dit, pernah jadi tamu juga Didit nih. Udah duluan ya Pak Wo. Udah duluan. Maaf Pak Wo. Semoga selalu sehat ya Didit ya. Dan kemudian ya untuk kalau Kak Agus melihatnya wadah untuk berkesenian ya, tolong dikoreksi kalau benar atau tidak ya. Iya. Wadah untuk menuangkan ekspresi seni di Kota Palembang, kalau menurut Kak Agus itu masih minim, benar enggak? Betul. Bisa diceritakan untuk kondisi ini? Gitu? Ya, contoh barang saya sendiri lah Kak. Saya kalau nggak punya rezeki bisa bikin studio sendiri, bingung juga mau kemana. Wadahnya nggak ada kan. Karena berkarya ya real aja, perlu kos. Biayanya juga tidak sedikit. Kalau satu lagu 3 juta produksinya ya 10 lagu udah 30 kan. 30 ya. Nah, bagaimana mensiasati ini? Ternyata ya memang wadahnya, fasilitasnya kurang. Kurang. Ada saran untuk pemerintah, harapan atau permintaan? Saya ini termasuk golongan yang sudah berhenti berharap kan. Jangan kecewa tapi ya. Nggak kecewa. Justru karena berhenti berharap saya berusaha sendiri. Mudah-mudahan lewat Lensa Ensen didengar ya oleh Amin. pihak terkait ya, diberikan wadah ya untuk berkait. Kemudian dengan minimnya wadah untuk berkesenian ya,
saya sering lihat beberapa seniman itu berkumpul di DKP ya. Iya. Selain di DKP, ada tempat lain untuk berkumpul para seniman Kota Palembang, itu Andi? Ada mereka ada tempatnya sendiri-sendiri sih. Tempat sendiri. Kayak contoh barang lah, seperti Opik kan musiknya nggak seperti saya kan. Dia ada base campnya sendiri. Oke. Jadi ada warna-warni tapi dipertemukan ketika ada event ini dipertemukan nggak. Oke. Tempat ngumpul silaturahim kita itu di situ. Oke ya. Dan kemudian balik ke pemerintah tadi, secara individu sih saya baru ketemu orang yang mengapresiasi seni sebegitu tulusnya. Oke ya. Dan saya disupport kemarin. Oleh Didit ya. Didit yang pertama, dan yang kedua ini baru ketemu yang akan datang ini hari apa nanti? Hari yang mana itu? Jam 3 sore nanti katanya. Beliau Tamu Iya. podcast NSN ya. Iya, Nantikan ya, yang sudah disebut jam 3 sore hari Jumat. beliau itu mensupport saya sebegitunya beliau ngejapri saya dan menyatakan apresiasi dan mensupport bikin karya sampai kemarin dibawa ke Pali kan. Oh keren ya. Oke. Kemudian ya, Kak Agus gala berjalan ke luar daerah ya. Kadang-kadang di suatu daerah itu ada kayak apa namanya, tempat show ya, tempat pagelaran ya. Untuk di Palembang sendiri gimana itu? Ada, tapi jauh nian kan Kak, di Cagabaring itu Kak, gedung Taman Budaya yang di Taman Dekran Budaya. Nasda itu kan. Maka itu salah satu yang dituangkan juga yang kami minta melalui DKP ke pemerintah. Ada gedung seni yang Gedung lokasinya di kota. Di kota ya. Iya. Biar mudah menjangkaunya ya. Iya. Ada usulan misalnya bisa didengar oleh Pak Wali Kota, Iya Pak Wako, mungkin bisa Usulan diberdayakan apa? beberapa Yang gedung. di KBTR itu kan kosong Kak. Oke. Di dekat BKB KBT, itu. KBTR ya? KBTR. Oh iya iya. Nah, ya. ya. Heeh. Ya mungkin itu bisa diberdayakan, dipercayakan kepada DKP untuk tempat dikelola. atraksi seni ya. Iya, Pak, ini DKP ketuanya bikin event di tempat dia sendiri, Pak. Kasihan, Pak, habis duitnya nanti, Pak. Mudah-mudahan harapan dan permohonan dari anggota DKP didengar ya oleh Wali Kota Harno Amin, Joyo. Assalamualaikum amin. Pak Harno, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin, amin. Iya ya, sangat disayangkan DKP sudah mendata seniman-seniman yang ada, tapi Iya. ruang mereka untuk mengekspresikan menjadi sangat terbatas ya. Betul, Pak. Betul. Dan selama ini untuk mengekspresikan selain di tempat ketua DKP di mana aja? Ya, Selain sekarang yang di tempat-tempat khusus ya, mungkin yang tempat ini maksudnya Iya, untuk pagelaran ya. Sekarang karena zaman udah sebegininya teknologi ya medsos Kak. Jadi Oh, mereka ruang lebih berekspresinya. ruang berekspresi medsos Ya, ya. di medsos, iya di medsos. Oke. Karena nggak ada fasilitas yang tidak ada fasilitas ya. Ya, kita seperti di gitulah. luar kota Palembang ya. Betul. Dan kemudian tadi saya tanya juga tentang perhatian ya. Kalau apresiasi orang Palembang atau pejabat pemerintahan terhadap seniman kota Palembang. Misalnya ini bisa sebut ya, maaf ya, mungkin dari honor boleh disentuh. Boleh nggak? Mungkin kecil nih honor aku nih. Kate nih penghargaan untuk aku nih. Nah, misal ya. Saya agak susah ngejawab itu Kak iya. Agus, karena saya ini bukan musisi yang banyak bersinergi dengan pemerintah karena beda Oke. kan. Oh, beda. Beda dalam artian gini, misalnya DKP kan dalam hal ini dengan Dinas Kebudayaan itu adalah konteksnya pelestarian musik daerah. Oke. Saya kan orang yang berinovasi dengan musik daerah. Mm-mm. Jadi memang jarang dilibatkan. Dan saya juga memang bukan warna aku gitu. Oh, Nah, bukan ranahnya Andi. Iya, makanya kemarin saya masuknya di Kemenparekraf. Ternyata inovasi musik daerah itu dipegang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekraf, bukan di Dinas Kebudayaan. Tapi sejauh yang saya tahu, apresiasi pemerintah, salah satu contoh barangnya Kak Kamsul Yasaman. Itu dengan Yasamannya kan udah keliling negara banyak banget. Oke. Dia ke Eropa, ke Italia, ke mana itu. Ya, saya pikir cukup Lagunya lah. ya Saman ya, sangat ngetop lagunya. Itu ada. Tinggal selanjutnya ya senimannya juga jangan manja dong. Oke, Harus juga. harus maju berekspresi ya. Ada Iya. terobosan-terobosan yang terbaru ya. Oke, kita sudah di penghujung obrolan ya. Biasanya di penghujung obrolan ada harapan, pesan, kesan dari tokoh yang hadir. Nah, silakan pilih yang mana yang mau dipilih si Andi ini. Boleh seluruhnya, boleh satu, boleh dua. Nggak ada sih, simpel aja saya. Apa itu? Yang seniman tetaplah konsisten berkarya, udah itu aja. Oh keren. Oke, penikmat Lensa SN jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.